masuk ke lengkungan karakteristik model logistik. Lengkungan karakteristik butir ini dilakukan untuk setiap butir atau butir demi butir. Ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan pada skala tes, tapi skala butir. Lengkungan karakteristik butir dihitung dan digrafikan untuk sejumlah nilai theta, biasanya di sekitar minus 4 sampai dengan 4. Nah ini kita udah tahu dasarnya ya, kita udah tahu dasarnya tadi di awal. Dalam lompatan 0,5 atau keperluannya. Ya, tadi saya katakan bahwa kita butuhnya apa? Ini alat, psikometri ini alat, analisis data. Kita butuhnya seperti apa? Ada kalanya beberapa butir digrafikan dalam satu grafik, sehingga karakteristik mereka dapat dibandingkan satu terhadap yang lainnya. Nah, ini hubungan antara eh, tadi ya, rata dan simpangan baku. Ini kemarin sudah saya bahas. Lengkungan karakteristik butir satu parameter logistik. Untuk butir CI, model satu parameter hanya memiliki satu parameter butir, yaitu B. B, bukan A, B. Kalau B kan kalau A kan diskriminasi. Kalau B itu ya bukan tukaran, bukan tukaran. Lengkungan parameter butir satu PL pada butir BI sama dengan 1,0 dan dihitung dari minus 3 sampai 3 dengan lompatan 1,0. Jadi dari 0, kemudian 1, -1, 2, -2, 3, -3. Kita lihat secara keseluruhannya. Pasti gambarnya kasar? Iya, pasti kasar. Karena lompatannya 1 ya. Karakteristik butir ini berbentuk kira-kira seperti ini, Bapak Ibu. Tetanya kita mulai dari minus 3 sampai 3. Nah, hanya ada satu parameter logistik, di mana D-nya 1,7 kan. 1,7. Maka dia bergerak. Peluang menjawab benarnya pada siswa dengan kemampuan minus 3 itu 0,001. Ya, hampir 0 gitu ya. Kan di bawah sini ya, kelihatannya ya. Terus pada minus 2, minus 0,006. Minus 1, 0,032. Masih masih mendekati 0. 0 bener enggak? Pada 0, theta ya 0, maka baru kelihatan 0,1. Baru agak naik. Agak naik. Pada tetanya 1, baru 0,5 setengah naik. Pada theta 2 baru naik menjadi probability-nya 0,846. Dan pada theta 3 probability-nya hampir 1 nih, mendekati 1, 0,98. Nah, kalau digambarkan bentukannya seperti ini kira-kira. Atau kalau mau lebih jelas kira-kira seperti ini gambarnya. Nah, ini kan hampir mendekati 0 ya. Terus ya memang kelihatannya nggak smooth gitu ya Bapak Ibu ya, nggak halus gitu, ada sudut-sudutnya karena penggunaan tetanya jaraknya 1,1,1. Coba kalau 0,001 gitu, 0,001 terus ini pasti akan smooth, akan halus gitu. Butir contoh dua, ada 4 butir pada model satu parameter logistik, masing-masing dengan taraf sukar sebagai berikut. Butir 1, 2, 3, 4, taraf sukarnya minus 1, 0, 1, 2. Karakteristik butir dengan menggunakan D sama dengan 1,7 adalah seperti ini ya, rumusnya ya. Maka kita dapat perhitungannya kira-kira begini. Mulai dari minus 3, ya, itu bisa nih dihitung. Kemudian terus sampai dengan 3. Nah, gambarannya kira-kira seperti ini. Nah, ini butuh latihan. Nanti setelah pertemuan ini baru kita ada tugas. Tugasnya hitung ini dan buat grafiknya. Berdasarkan ini ya, buat grafik. Sebaiknya gimana Pak? Tips and triknya. Tips and triknya bisa menggunakan Excel, bisa menggunakan kalkulator, atau kalau mau tantangan yang lebih ini gunakan itu manual. Tapi kayaknya janganlah. Yang orang matematika aja udah geleng-geleng.
Padahal S2, S1-nya matematika. Jelek-jelek dia. Ya, jadi butir satu, butir dua, butir tiga, butir empat. Dihitung tuh. Kita lihat ada kesamaan di sini ya. 0,03, 0,03, 0,03. Karena B-nya minus satu, dia pasti akan ada seperti matriks korelasi, korelasi ya, matriks korelasi diagonal tuh, diagonal, 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 diagonal terus. Nah, kesininya juga pasti mirip ke arah kirinya juga. Kira-kira gambarannya seperti itu. Ya, ya makin ke kanan kita lihat yang biru itu tingkat kesukarannya dua, yang hijau tingkat kesukarannya satu, yang oranye ini tingkat kesukarannya nol, yang biru tua itu tingkat kesukarannya minus satu. Apa yang kita bisa tarik kesimpulan dari sini? Pada satu PL, makin ke kanan, tingkat kesukarannya makin sulit. Betul nggak? Betul ya? Pada satu PL atau rush model, ketika lengkungan atau kurva S-nya atau ICC-nya itu makin ke kanan, itu makin B-nya dua akan makin gede kan ke kanan. Maka tingkat kesukarannya makin tinggi atau makin sulit, makin sukar. Nah, kita lihat tampak pada grafik bahwa lengkungan untuk BI yang makin tinggi terletak lebih ke kanan daripada lengkungan BI yang lebih rendah. Makin sukar butir, makin ke kanan dia letak lengkungannya, sehingga butir satu termudah dan butir 4 tersukar. Nah, ini kan yang dua ini paling sukar. Nah, kalau mau lihat seperti ini, bagian bawah tuh makin sukar. Jadi untuk theta nolnya 1, 2, 3, 4. Theta 0 untuk butir pertama aja dia udah kemungkinannya benar tinggi nih. Butir kedua 50-50, so-so lah. Butir ketiga udah mulai susah. Butir keempat hampir mustahil bisa dikerjakan oleh orang dengan kemampuan sedang. Hampir mustahil. 0,03. Dengan kemampuan 0 aja, dengan kemampuan sedang-sedang saja, kata Betty Vera, sedang-sedang saja. Habis ini lah masih kuliah lagi masalahnya nih, udah ngantuk nih Bapak Ibu nih. Baru mulai kuliah udah dihajar psikometri. Angka semua. Ya nol yang sedang-sedang saja. Dia pada butir keempat hampir nyaris mustahil bener loh. Nyaris nyaris susah. Apa nyaris ya sulit untuk dia mengerjakan. Bahkan untuk eh, siswa yang kemampuannya 3 aja, dia nggak nyampe 0,9 probability-nya. Probability-nya nggak nyampe 0,9. Padahal tetanya 3, 3, 3 tuh tinggi loh. Kalau kita bergerak dari minus 3 ke 3 atau minus 4 ke 4, minus ke 4, 3 itu tinggi, tinggi banget. Peluangnya hanya 0,8. Nah, iya, makin sukar butir, makin diperlukan teta yang lebih tinggi untuk dapat menjawabnya dengan betul. Lengkungan karakteristik dua parameter logistik. Ini karakteristik. Kita bicara tentang karakteristik. 1PL sama dengan rush ya. Nah, kita langsung masuk ke 2PL. Makanya tadi kalau misalnya ditanya, Pak, yang rush mana? Sama 1PL. Karena hanya dari 1,7 dan 1 aja. Contoh, lengkungan karakteristik 2PL pada butir dengan tingkat kesukaran 1 dan AI. A ini diskriminasi. Tingkat diskriminasi 0,5 dihitung pada theta sampai dari minus 3 sampai plus 3. Sama kayak tadi ya. Dengan lompatan 1,0. Jadi minus 3, 2, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3. Karakteristiknya ini ya. Dalam bentuk tabel diperoleh jawaban itu kira-kira begitu. Nah, itu kan. Untuk
theta minus 3, dia kemungkinannya kecil, wajar. Kita lihat aja theta nolnya langsung. Oh, dia hanya 0,3. Baru untuk theta 1, ketika dia sama dengan tingkat kesukaran, dia baru bisa. Jadi kalau B-nya itu 0,5, tadi kan B-nya 0,5 ya. Sorry. B-nya 1, B-nya 1 itu baru sama dengan tingkat kesukaran 0,5. Kemudian ketika tetanya 2, baru dia agak mending. Teta 3 baru ya. Hasilnya kira-kira gitu. Ya, agak kasar karena jangkauannya, jarak-jaraknya hanya satu. Kita lihat bagaimana kalau ada 4 butir. 4 butir daya bedanya beda-beda nih. 0,5, 1,2, 0,5, 1. Taraf tukarnya minus 1, 0, 1, dan 2. Karakteristik butirnya kita mau lihat kira-kira gambarnya seperti apa. Nah ini ya. A-nya 0,5, 1,2, 0,5, 1. B-nya minus 1, 0, 1, 1, 1. Kita lihat. Nah, yang biru tua itu I1, butir 1. Butir 1 itu dengan diskriminasi 0,5. 0,5 itu landai ya Bapak Ibu ya. Landai. 0,5 itu landai banget. 1 aja itu udah landai. Gradien 1 itu udah landai. Bagusnya memang di atas 1. Udah landai, tingkat kesukarannya minus lagi. Minus 1. Jadi dia hanya butuh minus 1 dia untuk bisa 50-50, untuk bisa so-so. Probability-nya 50% hingga benar 0,5. Ya. Untuk butir 2, ini yang ini salah satu yang terbagus nih. Yang paling bagus nih yang I2 nih. Diskriminasinya itu di atas 1, 1,2. Tingkat kesukarannya sedang-sedang saja. Dia langsung naik. Oh. Makin tegak. Tegak berdiri menantang. Ya, yang oranye ini. Ini salah satu yang kiri butir bagus. Butir bagus. Yang ketiga, lihat diskriminasinya 0,5. Tapi tingkat kesukarannya lumayan tinggi. Dia mirip dengan yang butir pertama, geser doang. Geser aja dari sebelah kiri ke kanan. Jadi untuk bisa menjawab 50-50 atau menjawab probability 0,5, dia dibutuhkan kemampuan 1. 1 baru terlihat 0,5. Misalnya ke sini. Kalau butir yang butir yang oranye, butir yang oranye, ini kan. Tuh. Tapi untuk butir yang hijau, di 3, 1, ini kan. Untuk butir yang 4 biru, yang 4 biru sama ya. Nah, tapi untuk butir yang ini, dia di sini. Ya. Jadi butir 1 dia ini, butir 2 ini, butir 3 dan 4 ini petanya. Simpulannya gimana? Coba ada yang bisa ngambil kesimpulan nggak? Baik, kita lanjut. Kesimpulannya adalah tampak pada grafik bahwa makin besar taraf kesukaran, taraf bukan tarif. Taraf kesukaran butir
makin terletak di kanan. Sama ya dengan 1PL. Butir 1 yang paling kecil terletak sebelah kiri. Ya, sedangkan butir 3 dan 4 paling banyak kanan ya. Tuh ya. Ya. Gampang kan? Gampang tuh. Sebelah kanan, dia makin ke kanan, ini makin besar butirnya. Kedua, tampak juga pada grafik bahwa makin besar daya beda butir, makin curam grafiknya. Salah. Tuh, makin curam. Nah, ini paling paling curam nih. Yang nomor 2 nih. Kita lihat. 1 dan 3, A-nya kecil. Makin landai, tidak curam grafiknya. Sedangkan butir 2 dan 4 lebih besar. Makin curam grafiknya. A-nya, kalau 4 oke, curam. 4 memang. Tapi dia masih normal. Masih normal. Yang curam banget ini yang oranye. Butir nomor 2. Curam sekali. Artinya curam tuh pembatasnya tegas antara yang kemampuan tinggi dan kemampuan rendah. Batasnya tegas. Oh ya, kenapa A-nya nggak minus? Nggak pernah ngelihat A minus. Tingkat diskriminasinya minus. Kenapa? Tingkat diskriminasi itu hanya bergerak dari 0 sampai 2. Skala parameternya memang bisa dari minus 4 sampai 4 atau minus tak hingga sampai tak hingga. Tapi kenapa kita lebih sering melihatnya dari 0 sampai dengan 2? Yo, A itu bergeraknya dari 0 sampai dengan 2. Secara teoritik, dia dari tak hingga sampai tak hingga. Kalau yang ditoleransi minus 4 sampai dengan 4. Seperti yang tadi udah kita bahas. Tapi ini kenapa hanya 0 sampai 2 saja? Karena gini, kalau dia grafiknya kalau positif kan objeknya objek positif ya. Gini ya. Kalau ini minus, minus 1, dia jadi begini Bapak Ibu. Nah, masa yang kemampuan rendah, probabilitasnya tinggi, kemampuannya tinggi, probabilitasnya rendah. Nah ini udah bukan anomali lagi, nggak bakalan dipakai, gitu ya. Paham ya? Kenapa A-nya itu nggak pernah minus? Karena grafiknya jadi terbalik. Orang yang probabilitas, yang kemampuannya rendah, -3, itu bisa tinggi nanti. Kalau misalnya digambarkan tuh bisa begini jadinya nanti. Begini jadinya. Nah, jadi terbalik. Ini A-nya minus. Minus 1 misalnya. Terbalik. Gitu ya. Next, kombinasi antara daya beda butir dan taraf butir menghasilkan graf gambar seperti ini. Tiga, ini terakhir nih. Lengkungan karakteristik butir 3P. Jadi berapa? Bentar lagi. Oh ya, bentar lagi ya. Udah izin juga kayaknya. Untuk butir ke I, model 3P memiliki parameter butir B, A, dan C. Rumusnya seperti itu ya, petanya ya. Kita lihat B1, B pada I-nya 1, A-nya 1, C-nya 0,15. Artinya apa 0,15? Dengan orang yang tidak memiliki kemampuan sama sekali atau sangat rendah kemampuannya, dia masih bisa atau masih mempunyai probabilitas menjawab benar sebesar 0,15. Paham sampai di sini? Oke. Maka nggak heran kalau di sini ya Bapak Ibu, dia buntutnya itu nggak mendekati 0 seperti halnya grafik-grafik tadi yang lain. Nggak seperti ini. Dia adanya di sini. Di sini ini 0, berapa sih tadi 0,15 ya? 0,15. Oh, ketinggian nih. 0,15. Harusnya 0,2-nya di sini, ini 0,2-nya di sini. Ini 0,15. Oke. Dia nggak di sini, makanya dia grafiknya adanya di sini.
Gitu. Jadi selebihnya sama, bedanya di C-nya aja, C 0,15. Jadi yang kemampuannya rendah, sangat rendah, masih punya peluang untuk menjawab betul sebesar 0,15. Kita lihat butirnya di sini. Di sini ada daya bedanya, ya, taraf sukarnya, ini C-nya nih. C-nya. Hampir mirip ya kayak yang tadi ya. Daya bedanya 0,2, 0,51. Kita lihat grafik ini. Nah, nomor 4 ada C-nya 0,2. Nih ada C-nya 0,2. Grafik yang nomor 3 juga ada C-nya sebesar 0,15. Ada C-nya nih. Ya. Kemudian 2 ada C-nya juga. Yang satu nggak ada C-nya minus, tapi dia sebenarnya panjang ke bawah sini. Ya kira-kira gitu. Kesimpulannya, tampak pada grafik bahwa makin besar taraf sukar butir B, makin ke kanan letak grafiknya. Sama ada yang pertama ya. Tampak pada grafik, makin besar daya beda, A makin curam. Mana yang paling curam? Lihat aja A-nya, yang paling gede, 2, 4, yang paling curam. Ini yang paling curam. Sekitar paling ke kanan juga, paling curam ke kanan dan paling tinggi daya beda, apa gasingnya. Tampak juga kebetulan jauh betul C merupakan batas bawah dari grafik butir 1 dengan C terkecil masih dapat lebih rendah dari batas bawahnya. Sedangkan butir 4 memiliki batas bawah paling tinggi, ya kan? Yang ini ya, besar 0,2. Nah, ini perbandingannya. Perbandingannya 1 PL, 2 PL, dan 3 PL. Udah bisa dibandingkan lah ya. A-nya tidak sama dengan 0, C-nya tidak sama dengan 0, ya. Untuk 3 parameter logistik. Untuk 2 parameter logistik, A-nya sama dengan 0, tidak sama dengan 0, C-nya sama dengan 0. Nggak ada guessing. Kalau 1 PL, ya A-nya 1, C-nya 0. Secara praktis, sebenarnya kita cukup menggunakan satu rumus saja. Ini, rumus 3 PL. Kalau 1 PL, berarti A-nya 1, C-nya sama dengan 0. C-nya 1. C-nya 0. Ya, ini ya. A-nya 1. Kalau dia 2 PL, A-nya tidak sama dengan 0, C-nya 0. C-nya 0. Ini kan jadi 0.